Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Husnul Khotimah? Mudah-mudahan pada hari ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat dalam belajar walaupun kita dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kebahasaan dalam tes deskripsi atau tes deskriptif seperti yang mana pada kesempatan sebelumnya kami sudah menyampaikan mengenai apa itu tes deskripsi, tujuannya, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenisnya beserta dengan struktur tes deskripsi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kebahasaan dalam tes deskripsi. Mohon disimak dengan baik dan apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya kepada kami. Pada pembahasan kebahasaan kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital. Sebelumnya kami mau bertanya, ada yang tahu apa itu huruf kapital? Betul, huruf kapital adalah huruf besar. Lalu pada apa saja kita menggunakan huruf kapital? Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Maksudnya apa? Jadi, setiap kita mengawali kalimat, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Seperti kata ibu. Nah, pada kata ibu ini, huruf pertamanya adalah I besar. Jadi, dia menggunakan huruf kapital. Kemudian, selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, di sini ada namanya Sandiaga Uno, Salsabila Fauzia, dan Ahmad. Jadi, setiap nama orang, mau dia ditulisnya di awal, di tengah, ataupun di akhir, dia harus menggunakan huruf kapital. Dapat dipahami, Kak? Penggunaan huruf kapital berikutnya ialah ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Jadi, segala yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci harus menggunakan huruf kapital. Misalnya, ada nama Tuhan dan kitab suci di sini, contohnya ada Allah, Islam, dan Al-Quran. Atau ketika kita menuliskan dalam kalimat ternyata ada agama selain Islam, kita harus menulisnya menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini juga ada contoh hamba-mu. Mu-nya di sana karena menunjukkan Tuhan, berarti mu-nya di sana juga harus besar. Selanjutnya ada gelar keagamaan, jabatan, pangkat, gelar yang diikuti nama orang atau pengganti nama orang tersebut. Misalnya, di sini ada gelar keagamaan. Contohnya di sini ada kalimat Nabi Muhammad. Jadi gelar keagamaan di sini ada nabi. Namun kalau hanya nabi saja tidak diikuti dengan nama orangnya, berarti penggunaannya hurufnya kecil. Namun misalnya di sini ada cerita mengenai Nabi Adam dan Nabi Idris. Nah, nama setelah kata nabinya itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian di sini ada jabatan, pangkat, contohnya misalnya ada presiden. Nama presidennya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau sekarang misalnya Presiden Jokowi Dodo misalnya. Nah, nama presiden tersebut jika diikuti nama orangnya harus menggunakan huruf kapital atau besar. Namun jika hanya nama presidennya saja atau nama gelarnya saja misalnya Raden ataupun misalnya Sultan tidak diikuti nama orangnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian atau pengganti nama orangnya. Contoh di sini ada Gubernur Jawa Barat. Nah, kata Jawa Barat di sini maksudnya menggantikan nama gubernurnya. Seperti contoh sekarang Gubernur Jawa Barat ialah Pak Ridwan Kamil. Jadi Jawa Barat di sini maksudnya menggantikan nama Pak Gubernurnya atau Pak Ridwan Kamilnya. Selanjutnya penggunaan huruf kapital ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun
bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, di sini ada contohnya Desember, Idul Fitri, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini nama bulan, hari raya. Jadi yang besarnya cukup nama bulannya, hari raya, peristiwa sejarahnya atau nama tahunnya. Contoh kalimat nih, misalnya saya lahir bulan Desember. Jadi cukup yang besarnya itu nama bulannya saja seperti Desembernya saja. Hari rayanya cukup Idul Fitrinya saja. Kalau nama tahun misalnya tahun Hijriyah, tahun Masehi, yang besarnya cukup nama tahunnya saja. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi. Nah, contohnya di sini ada nama negara Republik Indonesia. Jadi yang besarnya bukan negaranya, tapi namanya, nama negaranya. Kemudian di sini juga misalnya ada lembaga pemerintahan, contohnya ada apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, atau kalau misalnya di Husnul itu ada namanya Organisasi Santri Husnul Khotimah. Tapi itu mah bukan lembaga pemerintah, tapi itu nama organisasi juga sama. Yang besarnya apa? Organisasi O, santri S, H, dan K-nya Husnul Khotimah. Kemudian dan dokumen resmi, contohnya ada apa saja? Undang-undang dasar misalnya. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Misalnya, ada apa saja sih dalam nama-nama geografi yang bisa digunakan? Nah, di sini ada penulisan yang salah dan yang betulnya seperti apa atau yang benarnya seperti apa. Di sini ada kata geografinya teluk dan danau. Yang betulnya seperti apa? Yang benarnya ialah Teluk Jakarta dan Danau Toba. Jika dia diikuti namanya, nama teluknya atau nama danaunya, dia harus menggunakan huruf kapital. Kalau misalnya hanya teluknya saja, danaunya saja itu hurufnya kecil. Contoh lain misalnya dalam nama geografi, misalnya ada gunung. Gunung misalnya di Kuningan ada Gunung Ciremai. Nah, itu penulisan Gunung Ciremainya jika diikuti nama gunungnya menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, tapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri dan nama jenisnya. Misalnya, di sini jangan membuang sampah di sungai. Nah, di sungai di sana dia bukan nama letak geografis asli unsur nama dirinya, tapi hanya sungainya saja. Dan nama jenis, misalnya gula Jawa, itu kan bukan nama istilah geografi, tapi dia hanya nama makanan. Atau misalnya sekarang ada contoh lain, Bika Ambon, kemudian ada lagi misalnya apel Malang. Nah, itu bukan istilah geografi. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital bisa digunakan untuk huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya di sini ada singkatan nama gelar IR atau Insinyur, Insinyur Soekarno. Atau misalnya di sini juga ada gelarnya Prof, misalnya Profesor Habibie. Nah, ini kemudian ada juga sapaan. TN itu ialah Tuan, misalnya Tuan Azam. Nah, ini bisa dipakai dalam menggunakan atau dalam menulis kalimat ketika kita menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Indonesia. Tapi yang besarnya atau huruf kapitalnya nama bangsanya saja, nama sukunya saja, dan nama bahasanya saja. Misalnya di sini bangsa Indonesia berarti yang besarnya Indonesia atau suku Jawa, suku Sunda, kemudian misalnya ada lagi nama suku yang lain atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu atau bangsa Indonesia dan nama bangsa yang lain. Alhamdulillah, materi kebahasaan tes deskripsi telah selesai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Husnul Khotimah dapat memahami apa yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan lebih jelasnya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz ataupun Ustazah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga senantiasa kita sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah sehingga bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.